Pada video kali ini, saya akan mengenalkan quality management. Jadi, dalam manajemen mutu dapat dianggap memiliki 3 komponen. Komponen utama, pengendalian mutu, jaminan mutu, dan perbaikan mutu. Manajemen mutu berfokus tidak hanya pada mutu produk, tetapi juga cara untuk mencapainya. Apa yang dimaksud dengan quality management? Quality management bisa dimaksud kemampuan perusahaan dalam menjaga mutu produk atau jasa yang ditawarkan. Mengapa sih quality management itu penting? Sebagai sistem manajemen untuk meningkatkan kualitas produk atau outcome sehingga bisa diterima oleh pelanggan dan dapat menghindari timbulnya kesalahan yang fatal. Untuk yang pertama ada strategi dan kualitas. Definisi kualitas merupakan kemampuan suatu produk atau jasa untuk memenuhi kebutuhan pelanggannya. Terdapat 3 pendekatan dalam hal ini. Yang pertama, kualitas berbasis pengguna, di mana kualitas tergantung kepada audiens. Pendekatan ini biasanya digunakan oleh orang pemasaran dan pelanggan. Untuk strategi dan kualitas adalah faktor penentu keberhasilan bagi perusahaan. Peningkatan kualitas membantu perusahaan meningkatkan penjualan dan mengurangi biaya lah yang kemudian akan meningkatkan keuntungan. Peningkatan penjualan sering terjadi saat perusahaan mempercepat respon mereka, merendahkan harga jual, dan meningkatkan reputasi mereka dengan produk-produk yang berkualitas. Untuk standar kualitas internasional, dalam quality management memiliki ISO 900 dan ISO 1400. Untuk manfaat ISO 900 yaitu aspek konsistensi pelaksanaan dan pengawasan. Yang pertama ada memberikan pendekatan praktik yang sistematis lah untuk manajemen mutu. Terus yang kedua, memastikan konsistensi untuk memelihara mutu produk jasa. Dan yang ketiga, menetapkan kerangka kerja untuk proses peningkatan mutu lebih lanjut dengan membakukan proses guna memastikan konsistensi dan mampu menelusuri serta meningkatkan hubungan antar fungsi yang mempengaruhi mutu. Dan yang terakhir ada aspek pengendalian pencegahan. Nah, untuk aspek pengendalian pencegahan itu juga memiliki, yang pertama tuh ada menentukan secara jelas lah tanggung jawab dan wewenang dari personal kunci yang mempengaruhi mutu. Yang kedua ada mendokumentasikan prosedur secara baik dan menjalankan operasi dan proses bisnis penyedia jasa atau pabrik. Ketiga ada menerapkan sistem dokumentasi yang efektif melalui mekanisme audit mutu internal dan tinjauan manajemen yang berkelanjutan. Dan yang keempat ada aspek pertumbuhan dan pengembangan sebagai sarana pemasaran. Itu juga dapat meningkatkan kepercayaan dan kepuasan konsumen pelanggan. Terus dapat meningkatkan citra dan daya saing perusahaan. Dapat juga memberikan pelatih yang sistematik kepada staf melalui prosedur dan instruksi yang baik. Mengantisipasi tuntutan konsumen atas mutu produk dan tingkat persaingan bersama. Dan yang terakhir sebagai dasar atau fondasi yang mantap untuk pengembangan mutu selanjutnya menuju manajemen mutu terpadu. Untuk prinsip manajemen mutu ISO
ISO 9000. Yang pertama yaitu fokus pada pelanggan organisasi, tergantung pada pelanggan mereka. Karena itu, manajemen organisasi harus memahami kebutuhan pelanggan sekarang dan akan datang. Harus memenuhi kebutuhan pelanggan dan giat berusaha melebihi harapan pelanggan. Dan untuk prinsip yang kedua, kepemimpinan. Pimpinan puncak organisasi menetapkan kesatuan tujuan dan arah dari organisasi. Mereka harus menciptakan dan memelihara lingkungan internal agar orang-orang dapat menjadi terlibat secara penuh dalam mencapai tujuan-tujuan organisasi. Nah, untuk ISO 14000, proses internasionalisasi kualitas yang terus terbukti dengan dikembangkannya ISO 14000. ISO 14000 merupakan standar manajemen lingkungan yang mengandung 5 elemen pokok. Manajemen lingkungan, audit, evaluasi kinerja, pelabelan, dan penilaian siklus hidup. Untuk manfaat ISO 14000, yang pertama ada pengolahan lingkungan yang lebih efektif dan efisien dalam organisasi. Terus untuk menyediakan peralatan yang berguna dan bermanfaat dan fleksibel sehingga mencerminkan organisasi yang baik. Terus dapat mengidentifikasi, memperkirakan, dan mengatasi resiko lingkungan yang mungkin timbul. Yang keempat ada menekankan biaya produksi, dapat mengurangi kecelakaan kerja, dapat memelihara hubungan baik dengan masyarakat, pemerintah, dan pihak-pihak yang peduli terhadap lingkungan. Dan yang kelima ada memberi jaminan kepada konsumen mengenai komitmen pihak manajemen puncak terhadap lingkungan. Untuk prinsip pokok elemen ISO 14000, yang pertama ada organisasi harus menetapkan kebijakan lingkungan dan memastikan memiliki komitmen terhadap SML. Dan prinsip yang kedua, organisasi harus menyusun rencana untuk menaati kebijakan lingkungan yang ditetapkan sendiri. Oke, selanjutnya ada total quality management. Yang pertama ada continue improvement. Jadi, TQM membutuhkan perbaikan berkesinambungan yang tidak pernah berhenti yang mencakup orang, peralatan, pemasok, bahan, dan prosedur. Dasar filosofi ini adalah setiap aspek dari operasi perusahaan dapat diperbaiki. Tujuannya akhirnya adalah kesempurnaan yang tidak akan pernah dapat diraih, tetapi selalu diupayakan. Plan, do, check, act. Walter Shewhart, pelopor manajemen kualitas, mengembangkan sebuah model lingkaran yang dikenal sebagai PDCA atau Plan, Do, Check, Act, yang menurutnya adalah suatu pengembangan berkelanjutan versinya sendiri. Terus yang kedua ada Six Sigma. Sigma adalah program untuk menghemat waktu, meningkatkan kualitas, dan menurunkan biaya. Six Sigma juga merupakan sebuah sistem yang menyeluruh, yaitu suatu strategi karena berfokus pada kepuasan pelanggan total. Yang ketiga ada employee empowerment. Pemberdayaan pekerja berarti melibatkan pekerja pada setiap langkah proses produksi secara konsisten. Literatur bisnis menyatakan 85% permasalahan kualitas terletak pada bahan dan proses, bukan pada kinerja pekerja. Oleh karena itu, tugas yang diperlukan adalah merancang peralatan dan proses yang dapat memproduksi kualitas yang diinginkan saat terjadi ketidakcocokan kualitas. Yang keempat ada benchmarking. Benchmarking merupakan pemilihan standar kinerja yang mempresentasikan kinerja terbaik dari suatu proses atau aktivitas. Benchmarking meliputi pemilihan standar produk, jasa, biaya, atau kebiasaan yang mewakili suatu kinerja terbaik dari proses atau aktivitas serupa dengan proses atau aktivitas Anda. Langkah menetapkan benchmarking antara lain menetapkan apa yang akan dijadikan benchmark,
membentuk tim benchmark, mengidentifikasi mitra-mitra benchmark, mengumpulkan dan menganalisis informasi benchmark, mengambil tindakan untuk menyamai atau melebihi benchmark, dan lain sebagainya. Terus ada just in time atau JIT. Konsep JIT diadakan untuk pengembangan kontinu dan penyelesaian masalah. Dalam konsep JIT, barang diproduksi dan diantarkan saat mereka dibutuhkan atau saat ada permintaan. JIT berkaitan dengan kualitas dalam 3 hal, yaitu JIT memangkas biaya kualitas. Hal ini terjadi karena rework scope, inventasi, persediaan, dan biaya akibat barang yang rusak berkaitan langsung dengan persediaan yang ada. Dengan penerapan JIT, berarti hanya terdapat sedikit persediaan, biayanya juga lebih rendah. Selain itu, persediaan menyembunyikan kualitas yang buruk. Yang keenam ada konsep Taguchi. Genichi Taguchi memberikan 3 konsep yang bertujuan memperbaiki kualitas produk dan proses, yaitu ketangguhan kualitas atau quality robustness, fungsi kerugian kualitas atau quality loss function atau QLF, dan kualitas berorientasi sasaran atau target oriented quality. Produk kualitas tangguh atau quality robust adalah produk yang dapat diproduksi secara beragam dan konsisten dalam segala kondisi manufaktur dan lingkungan yang kurang baik dan bukan menghilangkan penyebabnya. Taguchi menyarankan bahwa menghilangkan pengaruh biasanya lebih murah daripada menghilangkan penyebab dan lebih efektif dalam memproduksi produk yang tangguh. Dengan cara ini, variasi kecil dalam bahan dan proses tidak akan mengganggu kualitas produk. Dan yang terakhir ada peranan inspeksi. Sebuah sistem operasi yang baik mempunyai suatu pengendalian atas proses yang dilakukan. Tugas manajemen operasi bukan hanya membuat sistem-sistem, namun juga memastikan sistem tersebut memenuhi standar dengan inspeksi. Inspeksi ialah suatu cara memastikan operasi telah mencapai kualitas yang diharapkan. Oke, video kali ini cukup sampai di sini. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.